Wahyu pasal 4 mulai dari ayat 11 ya. Satu ayat ini saja kita akan baca bersama-sama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Nah, jadi di dalam kitab Wahyu pasal 4 di sini ya, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan Allah ya yang menciptakan. Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Nah, ada kalanya ya kita sebagai orang Kristen, kita pun tidak begitu memahami akan hal ini, termasuk saya juga dulu. Ya, siapakah pencipta itu? Bahkan kalau kita salah memahami firman Tuhan, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, setelah saya pelajari ayat ini ya, ini penyingkapan. Siapakah yang dimaksud dengan Tuhan Allah di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 ini? Siapakah dia? Mari kita lihat, biarlah firman Tuhan akan menjawab. Biarlah firman Tuhan yang akan menjelaskan bagi kita. Nah, kalau kita mundur sedikit ya di Wahyu pasal 4. Di Wahyu pasal 4 mulai dari ayat 1 saja saya baca pelan-pelan ya. Kita boleh menyimak bersama. Wahyu pasal 4 mulai ayat 1 dikatakan begini. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nubuatan ini datang kepada Yohanes. Yohanes ini kita tahu bersama bahwa dia adalah murid Yesus yang mendapat julukan dikasihi oleh Tuhan. Dia sangat dekat dengan Yesus waktu Yesus menjadi manusia ya, atau Yesus dalam keadaan fisik. Makanya dia katakan bahwa suara ini dahulu telah ku dengar. Dia kenal suara ini, suara siapa. Tapi kita harus ketahui bahwa suara ini datang ya, Yesus yang sudah bangkit. Yesus dalam tubuh kebangkitan. Nah, di surga suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala. Kemudian di ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya. Di tahta itu duduk seorang. Itu menggambarkan ya Allah yang duduk di tahta itu. Dan hanya seorang. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya ya, di ayat 8 lebih jelas dikatakan begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Di sini tersirat Alfa dan Omega. Ya. Di ayat yang ke-8 ini ya tersirat Alfa dan Omega. Mari kita lihat yang tertulis ya. Karena yang tersirat itu ada tertulis ya. Tersirat dari yang tertulis. Wahyu pasal 1 ayat 8 ya, ini relevansi dengan ayat yang tadi supaya kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang mencipta itu. Ya. Ini pembuktian terbalik kitab Wahyu ini. Ya. Nah, Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Nah,
Itu sama seperti tadi Bapak Ibu. Sama seperti yang kita baca di pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Sudah ada dan yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di ayat 8 ini, Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Yang sudah ada dan yang akan datang, ya. Yang sudah ada sekarang dan yang akan datang. Itu berbicara Alfa dan Omega. Sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Nah, kemudian di Wahyu 1 ayat 8 ini masih di Wahyu 1 ayat 8 ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Berarti sama ya seperti yang tadi. Kemudian firman Tuhan Allah. Firman ini huruf kecil Bapak Ibu. Saya akan memberitahu sedikit bagi kita kalau ada tulisan huruf kecil ya, firman tapi huruf kecil itu berarti perkataan. Beda dengan kalau firman huruf besar di dalam, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Firmannya huruf besar di sini. Coba lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Baca. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Firman kalau huruf besar itu adalah Allah. Beda dengan firman huruf kecil. Firman huruf kecil itu berbicara perkataan. Nah, kita kembali ke Wahyu pasal 1 ayat 6. Firman ini huruf kecil. Firman Tuhan Allah. Berarti perkataan Tuhan Allah. Di Wahyu 1 ayat 8 ini berbicara perkataan Tuhan Allah itu. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Berarti aku adalah Alfa dan Omega, perkataan Tuhan Allah. Yang mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega itu adalah Tuhan Allah. Kita lanjut. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Sama seperti di Wahyu pasal 4 ayat 8 tadi, ya. Yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, siapakah dia? Sangat jelas Bapak Ibu. Banyak pembuktiannya. Waktu Yesus dalam tubuh kebangkitan, Thomas kurang percaya. Thomas bilang, saya harus lihat baru saya percaya. Kemudian Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya, taruh jarimu. Ada ayatnya, mungkin tolong lihat ayatnya. Mengenai Thomas yang kurang percaya. Setelah dia buktikan, wah terbukti. Di situ dia langsung bilang, engkau adalah Tuhan Allah. Ada ayatnya? Ketik Thomas aja. Langsung ngomong. Ya. Yohanes 20 ayat 25. Kita lihat Yohanes 20 ayat 25. Yohanes. Oke. Waktu mari kita baca ayat ini, ya. Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya. Kemudian ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada, langsung saja ke ayat yang ke 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus memohon percayalah gitu ya. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Haleluya. Tuhan Yesus itu enggak apa istilahnya menulis firman ini udah lengkap Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, ini di firman Tuhan sudah ada tertulis. Thomas langsung mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau Tuhan itu Lord, Allah itu God. Hah, gimana bahasa Inggris? My Lord and my God. My Lord and my God, sudah lengkap. Karena ada kalanya orang mengatakan bahwa Yesus hanya Tuhan, ada lagi Allahnya, gitu. Padahal sebenarnya kalau Tuhan ya Allah sama, ya Tuhan ya dia Allah. Orang yang mau mengelak karena mereka menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka katakan Yesus hanya Tuhan, ada Allahnya, masih ada lagi yang lebih tinggi daripada Yesus. Di sini jelas Yesus Tuhan, dia Allah, ya. Padahal sebenarnya kalau sudah bicara Tuhan ya sudah, dialah Allah sebenarnya. Coba pemahaman penafsiran yang sering kali menyimpang dari firman Tuhan, memisah-misahkan beda Tuhan, beda Allah gitu. Makanya di sini jelas, ya. Ini memang terbukti. Kemudian ayat 29, makanya Yesus bilang begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, lebih berbahagia kita yang tidak melihat langsung Yesus yang menyatakan diri. Dan yang harus kita ketahui juga bahwa pada waktu itu tubuh kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah bangkit, ya. Yesus yang sudah bangkit tapi belum naik ke sorga. Makanya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada orang-orang ini. Jangan kita memaksakan untuk Yesus juga harus datang kepada Thomas seperti itu, Bapak Ibu. Makanya dia bilang berbahagialah kita yang tidak melihat dia secara langsung, tapi kita percaya. Nah, sekarang ya ini sudah terjadi sekitar hampir 2000 tahun yang lalu ya. Ya, hampir 2000, kira-kira 2000 tahun yang lalu lah terjadi. Itu sudah lama terjadi. Karena Yesus sudah kembali ke surga. Yesus sudah kembali kepada naturnya sebagai Allah yang adalah roh. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya di sini kita harus mempelajari kitab Wahyu. Di situ dinyatakan bahwa Yesus itu adalah roh itu. Yesus sudah kembali sebagai roh di sorga. Pasal 4 tadi berbicara Yesus yang di sorga itu, Bapak Ibu. Dialah yang disembah di sorga, Yesus Kristus Tuhan. Makanya lagu yang kita nyanyikan tadi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Nah, sekarang kita akan kembali ke Wahyu 1 ayat 8 ya. Kita tadi di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, perkataan Tuhan Allah. Ya kan? Yang Maha Kuasa. Dialah satu-satunya Allah. Dialah penguasa. Dialah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia Tuhan, dia Allah kita. Nah, terbukti di Wahyu pasal 4 di ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah kita punya nama. Namanya Yesus Kristus. Yang menciptakan segala sesuatu. Mari kita lihat ayat yang lain.
Kolose 1 ayat 15-16. Kita lihat Kolose. Kolose 1 ayat 15 ayat 6 dan 16. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, ini yang sering orang salah mengerti. Dipikir bahwa Yesus itu diciptakan. Artinya jadi kita harus ada ayat lain yang menjelaskan. Dalam Yudas 1 ayat 25 dikatakan bahwa dia ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti Yesus ini ada sebelum semua yang diciptakannya. Karena dia pencipta. Jangan kita menganggap bahwa Yesus itu yang diciptakan pertama. Salah. Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada sebelum segala abad. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Makanya Kolose 1 mulai dari ayat 15 ini dikasih judul keutamaan Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Makanya seringkali saya mengatakan bahwa Tuhan itu, ya Allah yang kita sembah itu namanya Yesus Kristus. Ya, kita bilang Tuhan bisa, kita bilang Dia Allah bisa, Lord God bisa. Yang penting Tuhan kita itu punya nama. Namanya Yesus Kristus. Begitu saja gampang. Ya. Jadi Dia lebih cocoknya bukan Dia ada di bumi ini. Kalau ini persepsi saya. Bukan Dia ada di bumi ini, tetapi bumi ini ada di dalam Dia. Amin. Ini firman Tuhan, segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ada, Dia maha hadir, Dia maha kuasa, segala sesuatu tidak ada tersembunyi ya. Saya sering ulang-ulang ayat ini, tidak ada tersembunyi di dalam Tuhan. Kita mau lari kemana? Gak bisa, karena semuanya ada di dalam Dia. Yesus yang roh maksudnya ya. Yesus yang sudah kembali ke surga sebagai Allah itu pasti roh Bapak Ibu. Allah itu pasti roh. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan ada kalanya kita susah untuk memikirkan itu karena dikunci di situ Allah yang maha kuasa. Amin. Maha kuasa berarti Dia bisa melakukan apapun. Termasuk Dia bisa jadi manusia. Kita nggak usah komplain. Kenapa Dia harus bisa menjadi manusia? Itulah kemahakuasaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Diciptakan. Tidak ada yang komplain. Yesus Tuhan yang jadi manusia, orang komplain. Ya. Kita nggak usah komplain. Itu kemahakuasaan Tuhan. Tetapi segala sesuatu Dia sudah firmankan untuk kita mengerti. Dan tentu saja harus dibukakan oleh Tuhan. Yesus yang membukakan sehingga kita mengerti firman Tuhan. Caranya bagaimana? Firman Tuhan cukup menjawab. Seperti yang saya lakukan tadi. Ternyata ada ayat lain yang akan menjelaskan ayat yang kita baca ini. Nah, oke. Kita akan lihat lagi contoh lain ya, Yohanes 1 ayat 3. Ya, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 3. Apa ya? Selesai. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu, lebih jelas ini ya. Yohanes 1 ayat 3 ini lebih itulah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan sudah cukup kok untuk menjawab segala sesuatu yang kita tidak mengerti. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Ya Dia itu yang di ayat 2 dan ayat 1 Injil Yohanes ini ya. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jangan kita kelompok-kelompokkan Bapak Ibu. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Artinya begini. Kata bersama-sama di sini jangan dipikir bahwa ada satu pribadi dan ini enggak. Ya. Kalau berbicara roh, ini mungkin hanya bahasa saja yang dipakai. Bukan berarti ada Allah, ada firman Allah. Ya dia satu, Allah, roh, dia satu. Seringkali kan kita manusia memikirkan bahwa ada Allah, ada firman, ada berapa lah begitu. Makanya selalu Tuhan bilang Allah itu Esa, Allah itu satu. Pasti roh, maha hadir, maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Klop kok firman Tuhan Bapak Ibu. Marilah kita lihat pembuktian yang lain. Ya. Mengenai Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia yang sudah ada dari awal. Di kitab Yesaya pun ada Bapak Ibu. Bukan hanya di kitab Wahyu. Mari kita lihat kitab Yesaya. Yesaya pasal 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Coba kita lihat. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Bapak Ibu, tidak ada Allah lain. Artinya Allah yang satu. Tuhan yang satu. Amin. Di dalam perjanjian lama itu sudah ada. Ada lagi satu. Yesaya 48 ayat 12. Ya. Yesaya 48 ayat 12. Mari kita lihat. Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Aku juga yang terkemudian. Allah yang menyatakan diri kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Yang ditulis kata Tuhan ya. Adanya di Yesaya 44 ayat 6. Buka aja Yesaya 44 ayat 6. Yang disebut dengan Tuhan atau YHWH. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Beginilah firman Tuhan berarti beginilah perkataan Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Ya, penebus satu-satunya ya cuma Yesus. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku, satu. Berarti Allah yang ada di perjanjian lama sama dengan Yesus Kristus yang kita sembah, yang adalah Allah, yang adalah roh. Tidak beda Bapak Ibu. Makanya kita jangan menduakan dia, amin. Jangan kita mengartikan bahwa ada Allah yang lain. Di sini makanya dia sudah ingatkan, tidak ada Allah lain ya. Selain daripada aku tidak ada lain, tidak ada God yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada dia. Selain daripada Yesus Kristus. Amin. Dialah pencipta. Firman Tuhan sudah sangat jelas Bapak Ibu. Kalau ada ruang tanya jawab sih, saya rindu ya, kita bisa sharing. Nah, kemudian ada pembuktian juga di kitab Wahyu ya, yang harus kita pelajari. Wahyu 21 ayat 6 ya, masih ada beberapa ayat mengenai Alfa dan Omega ya. Wahyu 21 ayat 6, kita lihat dulu ini, Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, itu Alfa dan Omega, sama ya. Lanjut lagi ke Wahyu 22 ayat 13. Supaya kuat pengertian kita. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin.
Kitab Wahyu banyak perkataan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini saya baru ambil beberapa saja. Membuktikan bahwa dialah yang dari awal, dia ada sampai akhir. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Apalagi kalau kita buka di Yudas 1 ayat 25 ya, sudah sering, tapi nggak usah ya. Di situ lebih jelas Allah yang esa itu adalah Yesus Kristus, dia juru selamat. Ya, berarti dialah penebus yang dikatakan itu. Tapi kita harus mengerti, memahami konteks waktu Bapak Ibu. Waktu dia menjadi manusia, kita jangan katakan dia penebus, jangan katakan dia juru selamat. Karena waktu dia menjadi manusia, dia meninggalkan, dia mengosongkan diri. Ya, waktu dia menjadi manusia dikatakan firman Tuhan dia setara dengan Allah karena dia memiliki roh Allah. Kemudian waktu dia diutus, dia mengosongkan diri. Ya. Dia mengosongkan diri dari kesetaraan dengan Allah. Menjadi hamba sama seperti manusia. Makanya dia mati. Jadi yang mati itu bukan Allah Bapak Ibu. Allah gak bisa mati. Ya. Tetapi yang mati adalah Yesus yang fisik itu. Pemahaman ini nanti kita belajar lagi. Ya. Yang saya mau ambil di sini Bapak Ibu bahwa dia itu sudah ada dari awal bahkan sampai akhir. Nah, kemudian mari kita belajar. Kita lihat lagi kitab Wahyu. Wahyu pasal 20 ayat 11. Nah, ini menarik. Sebenarnya belajar kitab Wahyu enak. Asik. Tapi ada orang takut. Wahyu 20 ayat 11. Hukuman terakhir ya judulnya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bumi dan langit akan lenyap. Amin. Bumi dan langit lenyap itu di hadapan tahtanya, di hadapan Yesus. Artinya Yesus itu menyaksikan, atau ya dia yang kemahakuasaannya ya, dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu di situ. Bahkan langit dan bumi lenyap di hadapannya. Kemudian kita lihat lagi, kita maju ke sebentar, kita akan belajar mengenai orang-orang yang akan mati. Ya. Kita lihat dulu Wahyu 21 ayat 10. Masih ada sangkut pautnya dengan ini. Wahyu 21 ayat 10. Mengenai Yerusalem baru. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas. Ini Yohanes ya yang dibawa oleh roh. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Ya. Yerusalem itu diturunkan, itu yang Yerusalem baru, diturunkan dari Allah. Jadi dia menurunkan sorga itu, ya nanti yang akan menjadi tempat kita. Di Yerusalem baru, makanya ada lagu Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Apa kita mau ke sana? Amin. Maukah kita ke sana? Nah, kalau mau ke sana mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Mari kita lihat ayat ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, di Wahyu pasal 20 ya, setelah lenyap bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi, di situ ada penghakiman.
Bapak Ibu, di ayat 12 ini katakan begini. Yohanes diberikan penglihatan. Kalau penglihatan ini pasti Bapak Ibu pasti terjadi ya. Tidak ada yang tidak terjadi dalam penglihatan secara roh ini. Pasti semua terjadi. Di hadapan takhta itu, maksudnya di hadapan Yesus, lalu dibuka semua kitab. Orang-orang percaya ini, orang-orang yang berkenan, namanya tertulis dalam kitab. Karena begini, orang-orang yang mati saat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mati dalam Yesus berkenan, dia langsung ke Firdaus. Sedangkan orang-orang yang di luar Yesus ke alam maut. Jadi cuma 2 tempat, Firdaus dan alam maut. Alam maut itu atau ada bahasa itunya Hades. Orang-orang yang ke Firdaus inilah yang nanti akan ke sorga, yang nanti akan diturunkan oleh Yesus. Arahnya sudah ke sana. Lagi transit, menunggu waktunya tiba. Kemudian waktu di ayat 12 ini katakan bahwa penghakiman di situ sebenarnya orang-orang yang istilahnya orang-orang yang di Firdaus itu ya, itu hanya dilihat di dalam kitab kehidupan Bapak Ibu. Hanya dilihat di dalam buku kitab kehidupan. Nah, siapakah yang ada dalam kitab kehidupan itu? Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dalam kitab ini sudah tertulis semua. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan? Ada di ayat yang lain. Kalau di ayat 15 bilang begini. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Seperti lagu tadi. Nama, kan? Bila sangka kalah menggagap dan zaman berhenti. Fajar baru yang abadi dan merdeka. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta ada namaku. Haleluya. Bapak Ibu, sebenarnya ini kuncinya Bapak Ibu. Apakah nama kita ada apa tidak? Kalau nama kita tidak ada, kita dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah api neraka. Kekal selama-lamanya. Apakah mau nama kita tercatat dalam buku kehidupan? Kitab kehidupan? Amin. Jangan sampai nama kita tidak ada. Bagaimana supaya nama kita ada? Next. Waktu-waktu yang akan datang. Tapi saya sudah memberikan gambaran-gambaran ya. Harus percaya Yesus Kristus Tuhan. Dibaptis. Ya, itu gambaran-gambaran. Nanti satu waktu kita akan sharing. Ya. Sebenarnya sudah cukup jelas. Ya. Tidak ada nama lain. Ya, Yesus adalah pintu. Ada kalanya orang berpikir mau datang kepada Yesus, tapi ada kalanya orang terikat dengan aturan manusia. Makanya Yesus sering mengecam orang-orang Yahudi pada waktu itu, agama Yahudi, yang terikat dengan adat istiadat. Yesus bilang percuma beribadah, tetapi yang dilakukan adalah aturan manusia, aturan adat istiadat. Bahkan Yesus katakan kekejian. Saya lupa ayatnya di mana itu. Orang-orang kekejian melakukan kekejian itu tidak akan masuk. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Apa yang dimaksud dengan kekejian? Kekejian itu ada di kitab Perjanjian Lama,
Ya, ulangan berapa itu? Ulangan 18 atau 19 itu yang melakukan kekejian. Kalau dapat tolong baca. Ulangan 18 atau 19. Ulangan atau ulangan. Ulangan 18 ayat 12. Sudah. Ulangan 18 ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena kekejian inilah Tuhan Allah mau menghalau mereka dari hadapan. Apa itu yang dimaksud dengan kekejian itu? Pemantra, ya kan? Penyihir, penelaah, peramal, petenung. Apalagi bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang meramal, termasuk minta-minta nomor. Apalagi yang meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati. Inilah kekejian yang dimaksud Bapak Ibu. Tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Firman Tuhan jelas. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian. Dusta. Dusta maksudnya apa? Seperti menyembah Yesus. Seperti melakukan perintah Yesus. Setelah berdoa, tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Dia yang di tahta itu nanti akan menghakimi Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya menganggap dia hanya nomor berapa. Lebih parah lagi kalau menganggap bahwa Yesus masih punya Tuhan. Dan di sini juga jelas bahwa orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke lautan api. Salah satunya ini Bapak Ibu yang melakukan kekejian. Orang-orang yang bertanya kepada arwah-arwah orang yang sudah mati. Itu adalah kekejian dan tidak akan masuk. Ya, jelas ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Melakukan kekejian. Bertanya kepada arwah-arwah. Orang yang sudah mati ditanyain. Itu kekejian. Saya harus membuka ayat ini Bapak Ibu. Karena saat-saat ini banyak orang yang melakukan hal itu. Mulutnya saja berkata, oh, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati apa? Silakan melakukan kekejian. Yesus aja dia tidak tahu siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan, dia Allah, dia pencipta. Sudah jelas dia Tuhan Allah itu, Yesus Kristus namanya. Tapi Yesus Kristus yang roh. Bukan Yesus Kristus yang pernah jadi manusia waktu itu. Sudah selesai itu, sudah jauh. Dia tidak akan datang lagi sebagai manusia. Ingat Bapak Ibu. Dia cuma sekali datang. Allah menjadi manusia itu cuma sekali. Kalau dikatakan kedatangan yang kedua itu dia menghakimi. Itu juga roh. Bukan datang lagi sebagai manusia. Kita harus ingat. Orang-orang yang melakukan kekejian. Pergi kepada petenung, peramal. Emang Tuhan gak bisa memberikan sesuatu? Emang Tuhan tidak bisa membukakan rahasia-rahasia ke depan? Bisa kok. Kenapa kita harus pergi ke roh peramal, petenung? Apalagi bertanya kepada orang yang sudah mati. Kenapa Tuhan marah? Karena yang sudah mati itu sudah tidak ada lagi. Sudah ada tempatnya masing-masing. Yang berkenan ke Firdaus, yang tidak berkenan ke
Allah maut. Yang ada di situ siapa? Nah, itulah setan yang bisa menyamar. Orang-orang tertipu. Itulah kekejian. Kita harus tinggalkan. Jangan sampai nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan karena melakukan kekejian-kekejian ini. Jadi nyata di sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yesus Tuhan Allah, Dia yang ada dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita tidak menyembah Dia. Ada satu kejadian, kalau saya baca ayat ini, saya semakin terpacu untuk hanya menyembah Yesus Kristus Tuhan. Wahyu 22 di ayat yang ketiga. Maaf, Wahyu 21. Ini Yohanes ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Coba tolong lihat di mana ya. Yohanes mau menyembah malaikat, terus malaikat bilang, jangan, aku hamba. Maaf. Wahyu 22 ayat 9. Wahyu 22 ayat 9 ini suatu pembuktian dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu rajin-rajin baca kitab Wahyu dan minta Yesus yang membukakan. Wahyu 22 ayat 9 kata Tuhan, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Engkau dan seluruh saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Ya. Ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Makanya ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Malaikat berkata kepada Yohanes, janganlah engkau menyembah aku Yohanes. Ya, tadinya Yohanes sudah mau menyembah malaikat. Malaikat bilang jangan. Itulah malaikat yang dari Tuhan. Kalau malaikat gelap, waktu Yesus jadi manusia, justru malaikat gelap ini atau iblis justru yang mau supaya sembahlah dia. Waktu Yesus jadi manusia, sembahlah dia. Yesus bilang kita harus menyembah Allah, kita harus menyembah Tuhan. Setelah Yesus kembali ke surga, Yesuslah Tuhan itu. Yesuslah Allah yang harus disembah. Maksud saya yang saya dapati di ayat 8 dan 9 di Wahyu 22 ini Bapak Ibu, bahwa yang harus disembah itu satu-satunya hanya Yesus. Amin. Sembahlah Allah. Nah, yang membuktikan dia Allah, coba kita lihat Wahyu 21 ayat 7. Di situ jelas ya apakah Allah itu. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kita anak, dia Allah. Amin. Yesus Allah itu dibuktikan di Wahyu 22 ayat 16. Akulah Yesus, akulah Allah, aku, Yesus. Dia Tuhan, dia Allah. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang sekarang ada di tahtanya. Sendiri dia. Tidak ditemani yang lain. Dan saya akan kunci. Karena saya membahas pada saat ini mengenai siapakah pencipta. Saya kunci dengan Wahyu 44 ayat 24. Wahyu 44 ayat 24. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Maaf, Wahyu. Yesaya.
Aduh. Yesaya 44 ayat 24. Kita akan akhiri dengan ayat ini Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada yang mendampingi ini ya, Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Anak sekolah minggu lebih pintar. Dia ciptakan bintang-bintang, ya. Anak sekolah sudah tahu bahwa Yesus lah yang menciptakan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu. Dia pasti Tuhan, dia pasti Allah. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Allah kita. Masih banyak ayat-ayat kalau kita pahami yang menunjukkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia. Dialah Yesus Kristus. Haleluya Yesus.